Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Goretia Tikamamu dengan NIM 2407010073, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Jadi sudah seperti tertera pada slide bahwa saya akan membahas mengenai bakteri. Semoga pembahasan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar mengenai bakteri. Jadi, bakteri adalah mikroorganisme prokariotik yang tidak memiliki inti sel atau organelnya itu tidak terikat dengan membran. Nah, ukurannya itu sangat kecil dan hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Bakteri itu berkembang biak dengan melalui pembelahan minder, di mana satu sel itu membelah menjadi dua inti sel yang identik. Nah, beberapa bakteri itu berperan penting dalam ekosistem, seperti dekomposisi dan nitrifikasi. Nah, ada juga beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, bakteri ini jika sudah menyebabkan penyakit ataupun menginfeksi manusia, itu dapat membuat infeksi ringan ataupun penyakit yang lebih serius terhadap manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik aseptis pada bakteri. Teknik aseptis adalah prosedur yang digunakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme lain selama eksperimen atau penanganan sampel bakteri berlangsung. Nah, teknik ini sangat penting dalam eksperimen laboratorium mikrobiologi dan dalam ruangan medis. Nah, teknik ini sangat penting untuk mencegah infeksi ataupun kontaminasi. Ada beberapa langkah penting dalam teknik aseptis. Yang pertama itu mensterilkan alat dengan autoclave atau pembakaran. Yang kedua menggunakan sarung tangan dan masker untuk melindungi diri. Yang ketiga, menjaga kebersihan ruangan kerja dengan disinfektan. Yang keempat, inokulasi atau pembinaan bakteri ke media agar atau cawan Petri. Morfologi dan karakteristik pada bakteri. Bakteri patogen memiliki bentuk dan struktur yang penting untuk mengidentifikasi serta memahami bagaimana cara mereka menyebabkan suatu penyakit. Nah, bentuk bakteri ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada kokus atau bentuk bulat, contohnya itu seperti Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan pneumonia. Yang kedua, bacillus atau bentuk batang. Contohnya itu seperti E. coli yang dapat menyebabkan penyakit keracunan makanan. Yang ketiga itu spiral ataupun bentuk helix seperti Helicobacter pylori yang menyebabkan tukak lambung. Nah, selain bentuk, bakteri juga memiliki struktur yang khas seperti kapsul pelindung yang memungkinkan mereka untuk menghindari deteksi dan penghancuran oleh sistem imun tubuh inang. Nah, bakteri juga memiliki flagella dan pili yang membantu bakteri untuk bergerak dan menempel pada sel inang. Hal ini dapat meningkatkan kemampuannya untuk menginfeksi tubuh inang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor virulensi pada bakteri. Faktor virulensi adalah karakteristik bakteri yang memungkinkan mereka menyebabkan infeksi ataupun suatu penyakit. Nah, faktor-faktor ini bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan dari bakteri dalam menginfeksi tubuh inang. Berikut ada beberapa faktor virulensi utama pada bakteri. Yang pertama ada adesin. Adesin ini merupakan molekul yang memungkinkan bakteri menempel pada sel-sel inang dan hal ini merupakan fase penting pada awal infeksi. Yang kedua, enzim. Enzim ini berfungsi untuk menghancurkan jaringan tubuh inang dan membantu penyebaran bakteri. Yang ketiga ada kapsul. Kapsul berfungsi untuk melindungi bakteri dari serangan sistem tubuh inang. Yang keempat ada toksin. Nah, toksin ini merusak sel atau jaringan tubuh inang dan mengganggu fungsi normal organ. Yang kelima, flagella. Flagella berfungsi untuk membantu pergerakan bakteri menuju tempat infeksi atau tempat yang menguntungkan. Nah, faktor-faktor ini memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan menyebabkan penyakit di tubuh inangnya. Saya akan membahas mengenai penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Di sini saya mengambil satu penyakit yaitu Salmonella. Salmonella itu terjadi atau disebabkan oleh Salmonella enterica.
Nah, salmonella adalah penyebab umum dari keracunan makanan yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan manusia. Nah, salmonella sering ditemukan pada makanan yang tidak dimasak dengan baik, terutama pada daging ayam, telur, ataupun produk susu yang telah terkontaminasi. Nah, penyakit ini sering ditemukan atau terjadi pada tempat-tempat ataupun daerah yang memiliki sanitasi yang buruk. Nah, salmonella itu berbentuk batang atau bacillus dan bergerak menggunakan flagella. Salmonella ini bergerak dalam kondisi aerobik ataupun anaerobik. Manusia dan hewan ataupun terutama unggas itu merupakan host utama dari penyakit salmonella. Penularannya itu terjadi melalui konsumsi makanan ataupun air yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Proses infeksi ini dimulai ketika bakteri masuk ke saluran pencernaan dan menginfeksi usus. Nah, gejala dari infeksi salmonella ini yang pertama ada diare, kedua mual, ketiga muntah, dan yang terakhir itu kram perut. Infeksi ini biasanya bersifat sementara, tetapi dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Baik teman-teman, sekian pembahasan saya mengenai bakteri. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyimak dan tetap semangat belajar. Dadah!